Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Ya. Seperti biasa, Presiden Jokowi tidak punya waktu meladeni ocehan yang merendahkan atau menghinanya. Dia kelewat sibuk bekerja untuk bangsa atau bercengkrama dengan keluarga. Tak ada waktu melayani kenyinyiran. Tapi saya yang memilihnya sebagai presiden punya. Selain nganggur, saya punya HP, laptop, dan PC. Sehingga saya bisa menanggapinya. Baru-baru ini dia melontarkan pernyataan kontroversial. Indonesia dikuasai Fir'aun yang namanya Jokowi. Kurun yang dikuasai Antoni Salim beserta 10 naga. Haman yang namanya Luhut, katanya. Dia sosok yang terkenal di Jogja, aslinya Jombang, Jawa Timur, tapi ngetop di Jogja, termasuk yang pernah ke istana, jadi saksi turunnya Presiden Soeharto Mei 1998. Sehingga seharusnya dia punya pembanding di antara Soeharto dan Jokowi. Soeharto kita tahu, penguasa yang bertanggung jawab atas kematian jutaan simpatisan PKI dan orang-orang kiri, juga kematian ribuan gali atau penjahat kelas kakap dan kiai, serta pendukung NU di tapal kuda. Mengirim tentara ke Aceh untuk menyerbu pesantren, membunuh ulama dan santrinya. Masuk daftar diktator terkorup kelas dunia juga. Sefiraun apa Jokowi dibanding Soeharto? Berapa orang yang dibunuh oleh Jokowi? Apa Jokowi yang mengirim lawan politiknya ke Pulau Buru? Pelantungan yang sebelumnya disiksa di Kodim atau Koramil, mengisolasi pergaulan dan menghabisi hak penghidupan pengkritiknya, sebagaimana yang menimpa para penandatanganan petisi 50. Di depan Soeharto dia nampak culun dan tidak takut. Kini dari jauh dia melecehkan Jokowi, presiden yang terpilih secara demokratis, dengan menyebutnya sebagai Fir'aun. Ada yang menyebut dia seorang budayawan, tapi bukan. Yang budayawan adalah Umar Khayyam, Romo Mangun, Gunawan Muhammad, dan W.S. Rendra. Ada yang menyebut dia penyair, bukan juga. Yang penyair adalah Umbulandu Parangi, Linus Suryadi AG, dan Joko Pinorbu. Dia musisi, bukan juga. Yang musisi Ebit GAD, Jaduk Ferianto, dan Sheila on Seven. Dia teaterawan, bukan juga. Yang teaterawan Aswar AN, Heru Kesawamurti, Jujuk Prabowo, dan Butet Kertarajasa. Dia aktivis, bukan. Yang aktivis Arif Budiman, Romo Sandiawan, Budiman Sujatmiko, dan Widji Tukul. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai kiai, tapi bukan juga. Yang kiai adalah Gusmus, Gusolah, dan Kiai Ali Maksum, serta Kiai Kanjeng, nama gamelan pengiring grupnya yang menghibur para jamaah makiyah. Saya mengenalnya sebagai suami dari penyanyi Novia Kolopaking dan ayah dari vokalis grup Leto. Dia lebih cocok disebut sebagai pengamen yang rutin manggung, pentas keliling, barang dan jualan pesan religius, sembari misu-misu atau melucu. Dia sejenis pemain ludruk yang rindu keplokan. Saya kenal seniman sepertinya. Jika dia merendahkan orang lain atau orang kaya, pejabat, biasanya karena lagi ngarep perhatian, ngarep job, tidak diajak dan omongannya tidak digubris. Lalu dia berulah dan cari-cari sensasi, tanda-tanda sindrom keterkenalan dan masih rindu keplok. Agak mengejutkan karena dia sudah tua, sudah kepala 7, pengikutnya menyebut dia Mbah Nun. Tapi memang tak aneh juga, sebab ada Mbah Amin Rais sesama warga Jogja yang juga tua, tapi tidak menua atau ora nuani alias berlaku layaknya orang tua. Kelakuannya masih seperti orang jalanan yang berangasan dan kurang wawasan, mengabaikan tata krama, unggah-ungguh, enduga. Entah permintaan apa yang tidak ditanggapi, proposal apa yang ditolak, sehingga dia begitu marah pada Presiden Jokowi. Ini bukan pertama kali dia berulah dan melecehkan presiden dan lembaga istana. Tahun 2019 lalu juga dibikin pernyataan kontroversial. Saya tidak bisa dipanggil presiden. Saya yang berhak manggil presiden karena aku rakyat, aku yang bayar. Saya tidak pernah mau dipanggil ke istana dan saya tidak bangga sama sekali. Hina kalau saya sampai ke istana, teriaknya.
Saat itu netizen merespon dengan mengirim foto ketika dia sowan ke Pak Harto dan membungkuk-bungkuk. Diundang ke istana nggak mau, sowan ke Cendana mau, kecam netizen. Seperti biasa, Presiden Jokowi kelewat sibuk untuk menanggapi celotehan seperti itu. Memang tidak penting juga ada dia atau tidak ada dia, Republik Indonesia baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Kalau saya jadi Presiden Jokowi, saya juga akan cuek, ora pateen, mengutip kata Pak Harto ketika diminta turun dari jabatannya. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Supriyanto Martosuito yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Ludrukan ala Cak Nun. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.